Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya? Kembali bersama saya Asrizal. Kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya kembali bagaimana cara menyusun target SKP bulanan kita di awal Januari 2022 ini. Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, kali ini saya ingin menyajikan dalam versi yang berbeda. Saya mempertimbangkan kali ini beberapa hal. Yang pertama tentu angka kredit, dan yang kedua jumlah kuantitas, dan yang ketiga saya mempertimbangkan penilaian di bulan ini. Kemudian yang keempat saya mempertimbangkan persentase capaian. Nah Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, sebelum saya masuk ke tutorialnya, bagi Bapak Ibu yang menyukai channel atau konten saya ini, mohon dukungannya. Yang belum subscribe silakan subscribe dulu Bapak Ibu, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan dengan video-video tutorial saya berikutnya. Oke, langsung saja saya ke tutorialnya. Bapak Ibu, bagi yang belum masuk ke aplikasi silakan masuk ke aplikasi, dan saya akan mulai dari beranda saya ini supaya tampilan kita sama Bapak Ibu. Nah, saya sudah tampil beranda seperti ini, dan Bapak Ibu bagi yang sudah masuk, maka tampilan kita akan sama Bapak Ibu. Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, kalau kita berbicara mengisi target SKP bulanan kita, tentu kita berpatokan kepada target SKP tahunan. Jadi apa yang kita isikan di dalam target bulanan kita, itu kita isikan yang pernah kita targetkan di SKP tahunan kita. Nah, oleh karena itu kita cek dulu Bapak Ibu, apa isi SKP tahunan kita. Saya klik SKP, saya cek di sini, klik SKP. Kemudian saya cek di sini. Ini sekedar cek saja Bapak Ibu, target dan realisasi tahunan saya. Nah, ini tampil 2022 Bapak Ibu. Saya klik kolom target, tombol target SKP tahunan. Ah, ini Bapak Ibu, ada 1 2 3 4 5, 6 kita mengisikan kegiatan ini di bulanan itu tidak di setiap bulan. Artinya Bapak Ibu sesuaikan saja nanti apa saja kegiatan Bapak Ibu di bulan-bulan tertentu. Misalnya mulai Januari. Apakah ini dimasukkan semuanya di Januari? Belum tentu. Kalau memang ada silakan masukkan ke 6-6-nya. Tapi kalau tidak ada, cukup yang ada saja. Di Februari juga begitu nanti. Apakah semuanya ini kegiatan di tahun ini dimasukkan di bulan Februari? Tentu tidak. Bagaimana dengan Maret, April, Mei sampai Desember? Sama Bapak Ibu. Tidak, kalau memang tidak semuanya kegiatan yang Bapak Ibu lakukan di bulan itu tidak perlu dimasukkan semuanya. Nah, oke Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, di target SKP tahunan saya ini saya hanya sekedar mencek kegiatan yang pernah saya targetkan. Sekarang baru masuk kita ke bagaimana cara menyusun target SKP bulanan kita. Oke Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, saya kembali ke SKP, saya klik SKP. Saya klik target dan realisasi bulanan, saya klik. Nah, di sini Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, ini masih kosong. No data available in table. Berarti masih kosong data saya. Maka tampilan seperti ini saya klik saja tombol tambah. Saya klik tombol tambah. Nah, di sini Bapak Ibu tahunnya sudah pas. Kalau belum muncul, Bapak Ibu klik ini, kemudian klik tahun 2020. Kemudian bulan juga begitu, kalau belum muncul klik ini, kemudian ambil bulan 1 atau Januari. Kemudian klik simpan. Kemudian klik OK. Nah, Bapak Ibu sudah muncul target SKP bulanan kita di bulan Januari. Ini baru 1 bulan Januari saja. Cukup satu ini saja Bapak Ibu, tidak usah Februari. Februari itu kita buat pula targetnya di Februari pula. Nah, ketika tampil seperti ini, baru kita isikan Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Bagaimana caranya? Ini ada kolom target SKP bulanan. Maka kita isikan semuanya di sini Bapak Ibu dan rekan-rekan. Nah, saya klik tombol ini, tombol target ini. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, ada judul besarnya di atas, target SKP bulan Januari tahun 2022. Ini kolomnya masih kosong Bapak Ibu.
Nah, caranya saya isikan kegiatan-kegiatan di tahunan tadi. Nah, caranya saya klik tombol tambah. Nah, di sini Bapak Ibu, bulannya Januari di sini, SKP tahunan saya cek di sini. Saya klik. Nah, inilah tadi yang ada 6 buah. Nah, apa yang pertama yang wajib dimasukkan oleh seorang guru tiap bulan? Kalau tidak dimasukkan, itu bukan guru namanya. Apa itu? Yaitu yang berhubungan dengan tupoksi guru. Apa tupoksi guru? Yang pertama, merencanakan, melaksanakan evaluasi, remedial, tindak lanjut, pelaporan. Nah, kalau itu tidak diisikan, itu namanya bukan guru Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Maka yang pertama yang harus dimasukkan yaitu kegiatannya ini. Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Saya klik. Kemudian apakah ini dalam bentuk tahapan? Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu boleh buat tahapan, boleh tidak. Kalau dia tahapan tentu nanti akan berbentuk dia masing-masingnya, yaitu tahapan 1 merencanakan, tahapan 2 melaksanakan, tahap 3 evaluasi dan seterusnya. Tapi kali ini boleh juga tidak kita buatkan tahapan. Jadi apapun kegiatan kita nanti dimasukkan ke sini. Pokoknya yang berhubungan dengan merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi, penilaian, segala macam yang berhubungan dengan tupoksi, masukkan ke sini semuanya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Nah, target kuantitasnya di awal ini Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya harus diisi 1. Supaya nanti di realisasi tahunan kita bernilai 1, yaitu 1 LPK. Nah, ini kita isi saja 1. Hanya di bulan ini saja. Di Februari nanti tidak boleh 1. Mulai Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Semuanya harus diisi dengan 0. Artinya penjumlahan dari semua bulan hanya bernilai 1 LPK. Nah, jadi di sini kuantitasnya 1 dan di sini satuan kuantitasnya kita buat LPK. Nah, artinya di akhir nanti maka sebagai bukti dari kegiatan kita mengajar ini yaitu 1 LPK. LPK ini kepanjangannya laporan penilaian kinerja, atau yang lazim sehari-hari kita sebut yaitu PKG, penilaian kinerja guru oleh kepala sekolah. Nah, targetnya di sini Bapak Ibu. Nah, berapa di sini harinya? Kita cek di sini. Di samping ini ada tanggal, kita cek di tanggal. Nah, di sini bulan Januari 2022. Kita ambil hari efektif atau kita keluarkan tanggal merah atau hari Minggu. Jadi kita ambil yang tanggalnya yang hitam saja. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Kita klik di sini Bapak Ibu. Target waktu harinya yaitu 26. Saya klik. Kemudian biaya saya buatkan di sini 0. Saya klik 0 di sini, saya klik simpan. Kemudian saya klik OK. Oke Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya, saya sudah mengisikan 1 target SKP bulanan saya yang paling utama yaitu merencanakan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Nah, di target ini saya di sini hanya 1 LPK. Berarti hanya di bulan ini saja yang 1 LPK. Artinya di Januari saja. Tetapi di bulan Februari, Maret, April sampai Desember nanti LPK ini harus bernilai 0. Artinya penjumlahan LPK di Januari sampai Desember hanya berjumlah 1 LPK. Nah, jadi Bapak Ibu jangan dibuat pula 1 seterusnya, cukup 0 saja. Cukup di bulan Januari ini saja target kuantitas ini bernilai 1 LPK. Supaya nanti PKG kita 1 buah pula. Nah, mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya kita buat setiap bulan ini 1, berarti 12 PKG kita nanti. Nggak mungkin, hancur kita membuatnya nanti Bapak Ibu. Oke, saya tambahkan 1 lagi Bapak Ibu. Apa kegiatan saya yang ada di bulan Januari ini? Saya klik tambah. Nah, Bapak Ibu, ini masih bulan Januari, kemudian SKP tahunan saya cek di sini. Tadi kan ada 6 di target tahunan saya klik di sini.
Nah, apalagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya yang ada kegiatan kita di bulan Januari ini. Kalau ada wali kelas, masukkan wali kelas. Kalau sebagai kepala perpustakaan, masukkan kepala perpustakaan. Kalau ada wakil, masukkan wakil. Kalau ada nanti kepala bengkel, masukkan kepala bengkel atau kepala labor. Nah, saya yang saya masukkan di target tahunan saya ada 6 saja. Jadi yang saya masukkan tambahan yaitu menjadi ketua program keahlian atau program studi, atau saya sebagai ketua jurusan. Saya masukkan ini. Klik. Nah, apakah ini nanti berbentuk tahapan? Nggak usah. Nggak usah Bapak Ibu. Nah, kuantitasnya ini juga sama dengan yang tadi, cukup di bulan ini saja kuantitasnya bernilai 1. Seperti ini. Di bulan-bulan berikutnya Februari sampai Desember harus nanti kuantitas ini bernilai 0. Nah, di sini Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, menjadi ketua program keahlian ini boleh Bapak Ibu nanti isikan di sini. Saya klik di sini. Bapak Ibu boleh nanti masukkan SK. Bapak Ibu masukkan SK atau Bapak Ibu masukkan laporan. Jadi setiap akhir tahun kita membuat laporan Bapak Ibu. Seperti ini. Ini ada satu surat tugas atau satu laporan. Satu surat tugas, ini juga laporan. Tetapi karena saya yang sering saya buat yaitu satu SK Bapak Ibu. Saya diberi satu SK oleh kepala sekolah untuk menjadi ketua jurusan. Saya klik SK. Seperti ini. Kemudian target waktunya sama dengan yang tadi Bapak Ibu. Hari efektif kita di bulan Januari ini yaitu 26 hari. Saya klik 26. Kemudian saya klik biayanya 0. Kemudian saya klik simpan. Saya klik OK. Oke Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, sudah bertambah satu lagi target SKP bulanan saya di Januari ini yaitu menjadi ketua program keahlian. SMA dengan SMK sama saja cara mengisinya. Oke Bapak Ibu, apalagi kegiatan saya yang ingin saya masukkan di bulan Januari ini? Saya tambahkan di sini Bapak Ibu. Saya klik tambah. Kemudian ini masih bulan Januari. Ini SKP tahunan saya ada 6. Apalagi yang ingin saya masukkan? Saya klik di sini. Nah, yang ketiga yaitu membimbing siswa dalam praktek kerja nyata atau praktek industri atau ekstrakurikuler. Nah, Bapak Ibu, maka saya masukkan ini, saya klik. Kemudian apakah ini dalam bentuk tahapan? Tidak usah Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Nah, target kuantitas Bapak Ibu di sini juga 1. Cukup di bulan Januari ini saja bernilai 1. Februari sampai Desember harus bernilai 0. Supaya nanti di hasil dari realisasinya juga bernilai 1. Satu apa Bapak Ibu? Itu tentu saja satuan kuantitas. Apa satu kuantitasnya? Bapak Ibu di sini boleh buat nanti surat tugas atau SK sebagai wakil, SK sebagai kepala perpustakaan, SK sebagai wali kelas, SK sebagai kepala labor, dan semuanya. Dan di situ juga Bapak Ibu boleh ini tambahkan laporannya. Jadi setiap akhir tahun kita membuat laporan. Tetapi saya yang lazim saya SK saja. Saya dapat SK menjadi pembimbing prakerin. Saya masukkan SK. Kemudian target waktunya Bapak Ibu juga di sini 26 hari. Sama semuanya. Kemudian biaya 0. Kemudian saya klik simpan. Saya klik OK. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, sudah bertambah satu lagi kegiatan saya di target SKP bulanan ini Bapak Ibu. Nah, karena saya hanya ini yang saya lakukan di bulan ini, sebenarnya ini udah banyak Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Kalau guru biasa saja kadang-kadang mungkin satu saja ini. Satu ini saja. Satu ini sajalah yang akan diisi nanti di laporan harian kinerja. Dilanjutkan dengan laporan harian kinerja. Nah, saya karena ada 3, saya buat ketiga. Kalau orang jadi wakil, mungkin 2 saja, yaitu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran 1, dan menjadi wakil 1. Kalau dia menjadi kepala labor juga begitu, paling-paling 2 ini saja. Nah, karena saya ada tambah 1 lagi, yaitu menjadi ketua jurusan. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya,
silahkan saja nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan kegiatan-kegiatannya di sekolahnya masing-masing. Caranya tetap sama Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Usahakan di Januari ini saja ini bernilai 1, kemudian Februari sampai Desember target kuantitas Bapak Ibu ini bernilai 0, supaya akumulasi atau penjumlahan semua bulan mulai Januari sampai Desember hanya bernilai 1 LPK saja. Artinya di akhir tahun nanti kita hanya mengumpulkan satu dokumen PKG, penilaian kinerja guru, atau LPK ini laporan penilaian kinerja. Sama saja itu Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya. Juga begitu untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Oke, tinggal kita uraikan nanti, kita isi di laporan harian kinerja kita di bulan Januari ini. Nah, bagaimana cara mengisi laporan harian kinerja Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya? Seperti di sini, di sini laporan harian kinerja di sini. Tunggu video tutorial saya berikutnya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Oke, demikian saja Bapak Ibu. Ini memang belum sempurna. Apa yang saya sajikan ini masih membutuhkan penyempurnaan, sama-sama mencari sumber yang akurat. Kita Bapak Ibu berbagi kita di kolom komentar video YouTube saya ini. Oke Bapak Ibu, setidaknya ini bisa menjadi acuan atau pembanding ketika Bapak Ibu mengisi laporan target SKP bulan Januarinya di sekolahnya masing-masing. Oke Bapak Ibu, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.